Rencana gila timnas Cina bantai timnas Indonesia di GBK. Emang semudah itu ya? Media Australia sebut Socceroos hancur hingga dapat tekanan jelang lawan timnas Indonesia. Kans Garuda untuk beri kejutan makin terbuka. Padahal masih 4 bulan lagi, pelatih Bahrain menangis duluan sebelum lawan timnas Indonesia. Wah, ada masalah apa ya? Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Cina begitu percaya diri menyambut laga di Gelora Bung Karno. Skuad asuhan Branko Ivankovic berencana membantai timnas Indonesia. 4 kekalahan tak menyurutkan Cina menatap asa tampil di Piala Dunia 2026 usai menorehkan 2 kemenangan krusial dalam lanjutan kualifikasi Grup C. Meski saat ini duduk di dasar klasemen, koleksi 6 poin Cina membuat mereka menyamai 3 tim lain termasuk timnas Indonesia di peringkat ketiga. Publik negeri tirai bambu pun antusias menyaksikan kelanjutan perjuangan tim naga menuju putaran final Piala Dunia 2026. Pujian juga dilontarkan untuk sang pelatih, Branko Ivankovic, yang dinilai telah membawa timnas Cina tampil lebih baik. Ditambah performa pemain naturalisasi Cina yang juga memberi dampak signifikan terhadap pemain tim naga dalam beberapa laga terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami Cina di 4 laga awal kualifikasi putaran ketiga dengan 3 kekalahan beruntun. Dari awalnya dihujat habis-habisan, kini Ivankovic dan juga timnas Cina diyakini bakal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan demi memuluskan jalan mereka ke babak tersebut, Cina berencana membantai timnas Indonesia dalam pertemuan di Gelora Bung Karno mendatang. Cina berharap hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia sebelum membantai Indonesia dan Bahrain di sisa laga kualifikasi. Menariknya, pertemuan melawan Indonesia akan tersaji di SUGBK, tempat di mana skuad Garuda membungkam Arab Saudi. Namun, publik Cina begitu antusias dan meyakini akan meraih kemenangan telak saat melawan timnas Indonesia di markas lawan. Di bawah kepemimpinan Ivankovic, tim sepak bola nasional tidak hanya memiliki taktik yang sangat baik dan semangat juang yang ulet, tetapi juga memiliki 1 atau 2 pemain naturalisasi untuk membantu. Tim sepak bola nasional juga memiliki harapan besar untuk mencetak poin melawan Arab Saudi dan Australia. Selain itu, masih ada harapan untuk meraih kemenangan telak melawan Bahrain dan Indonesia. Demikian imbuh mereka. Sementara kemenangan juga menjadi target timnas Indonesia saat menjamu Cina nanti. Di tengah optimisme yang tinggi, hasil melawan Arab Saudi menjadi bukti kekuatan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Target kemenangan yang seharusnya bisa didapat tim asuhan Shin Tae-yong saat bermain di Qingdao bisa terbalaskan. Dengan dukungan penuh puluhan ribu supporter di GBK ditambah skuad yang semakin mumpuni saat ini, timnas Indonesia diyakini mampu mengatasi perlawanan Cina, tak hanya hasil imbang tetapi kemenangan total. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan terjadi pada pertandingan yang baru akan digelar pada Juni 2026 nanti. Berita selanjutnya, media Australia sebut Socceroos hancur hingga dapat tekanan jelang lawan timnas Indonesia. Kans Garuda untuk beri kejutan makin terbuka. Media Australia menyebut Socceroos, julukan timnas Australia, juga telah hancur hingga mendapatkan tekanan jelang melawan timnas Indonesia. Socceroos kali ini juga akan menjamu skuad Garuda dalam pertandingan leg kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan digelar pada 20 Maret 2025 mendatang. Sebelumnya, Australia telah dikejutkan oleh timnas Indonesia pada pertemuan leg pertama dengan skor 0-0 di SUGBK Jakarta pada 10 September lalu. Jelang pertemuan kedua melawan timnas Indonesia tahun depan, Australia yang notabene salah satu negara terkuat Asia mendapatkan sorotan tajam dari media lokal. Sorotan itu menghampiri Socceroos setelah gagal meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain pada 19 November 2024 lalu. Ketika timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi, Australia justru ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain setelah sebelumnya sempat memimpin. Hasil itu membuat salah satu media Australia, Courier Mail, memberikan kritikan terhadap Socceroos yang tidak bisa mengembangkan permainan di babak kedua. Pasukan Tony Popovic itu juga dinilai kurang klinis dalam memaksimalkan peluang untuk mencetak gol dan sebaliknya harus kebobolan 2 gol. Tim Socceroos hancur berantakan dalam situasi yang membuat kualifikasi Piala Dunia mereka berada di ujung tanduk, bunyi pernyataan media Australia, Courier Mail, dalam artikelnya. Australia juga berada di posisi kedua Grup C, tetapi mereka hanya unggul 1 poin atas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Setelah Australia mendapatkan kritikan dan tekanan dari media lokal, bukan tidak mungkin hal itu bisa mempengaruhi mental para pemain mereka. Jika hal itu terjadi, kesempatan bagi timnas Indonesia untuk tampil lebih epik dan kembali memberikan kejutan terhadap Australia semakin terbuka lebar.
Dengan diperkuat oleh deretan pemain naturalisasi Eropa seperti Martin Pels, Mads Hilgers, JSS, Ragnar Oratmangun hingga Ole Romeni, bukan tidak mungkin ya skuad Garuda ini bisa meraih poin penuh. Berita selanjutnya, padahal masih 4 bulan lagi, pelatih Bahrain menangis duluan sebelum lawan timnas Indonesia. Ada masalah apa ya? Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik, dilaporkan media sempat menangis jauh sebelum pertandingan kontra timnas Indonesia yang akan digelar pada Maret 2025 mendatang. Bahrain akan kembali menjadi salah satu lawan timnas Indonesia pada matchday ke-7 dan ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar tahun depan. Jauh sebelum menantang timnas Indonesia, pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik, tidak dapat menyembunyikan emosinya. Menurut media lokal, Gideon Online melaporkan bahwa sang pelatih asal Kroasia itu sampai menangis dalam konferensi pers. Talajik menitikkan air mata selama konferensi pers pasca pertandingan menyusul hasil imbang 2-2 tim nasional dengan Australia. Pertandingan kedua mereka dalam seminggu di mana mereka kebobolan gol di menit-menit akhir yang membuat mereka tidak memperoleh hasil yang lebih menguntungkan. Tulis laporan media Bahrain Gideon Online di artikelnya. Dalam laga sebelumnya melawan Cina, Bahrain juga sempat mengalami gol di menit-menit akhir yang dianulir dan kemudian kebobolan di menit ke-91 atas rival mereka. Hal itu seolah menjadi karma bagi Bahrain yang telah merugikan timnas Indonesia pada pertemuan bulan lalu. Dragan Talajik seakan tak percaya dengan hasil yang dianggap keberuntungan tak berpihak pada Bahrain. Saya benar-benar merasa kasihan ya kepada mereka. Bahkan dalam pertandingan kami melawan Cina, saya tidak ingin mengatakan apapun kecuali percaya kepada kami, kata Dragan Talajik sambil berkaca-kaca. Hasil saat menghadapi Cina dan Australia tentu menjadi pukulan telak bagi timnas Bahrain sekaligus karma karena sudah mencuri kemenangan timnas Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, Bahrain yang masih ragu main di GBK dan minta pindah venue kepada FC saat melawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dari Indonesia demi keselamatan skuad timnas Bahrain. Erik juga meyakini FIFA dan AFC akan melihat situasi di Indonesia. Dia memastikan supporter Bahrain bermain di Stadion GBK akan aman melihat pertandingan itu. Saya dengan segala kerendahan hati memohon FIFA dan AFC melihat fakta, bukan melihat sisi yang lain. Dan apalagi sistem tiketing sudah kita tingkatkan. Sekarang ada Garuda ID, ada face recognition, bahkan kemarin yang nyolong handphone ketahuan, yang ngerokok ketahuan mukanya. Jadi iya, kita coba juga. Karena apa? Kita melakukan ini karena untuk keselamatan dan kenyamanan, ujarnya.